Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ananda Putri Darmawanti, Dia Rahadatul, Novia Agustina, dan Alfira Nurul Husna akan mempresentasikan mengenai analisis varians atau ANOVA. Nah, yang pertama di sini ada analisis varians atau yang biasa disebut ANOVA. ANOVA merupakan perluasan cara menguji kesamaan dua rata-rata dengan lebih dari dua populasi. Nah, ANOVA ini dibagi menjadi dua, yaitu one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Nah, yang pertama ada one-way ANOVA. ANOVA satu jalan digunakan untuk menguji hipotesis yang membandingkan tiga atau lebih rata-rata dari tiga atau lebih sampel yang independen. Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian one-way ANOVA ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji homogenitas. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik yang meliputi membuat tabel kuadrat, menentukan jumlah kuadrat, menentukan derajat kebebasan, menentukan rata-rata jumlah kuadrat, dan menentukan F-hitung. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, menentukan nilai kritis, yang keenam menentukan kriteria pengujian, yang ketujuh membuat kesimpulan, yang kedelapan menentukan koefisien determinasi, dan yang terakhir apabila terdapat perbedaan menentukan uji lanjut atau post hoc test, yang meliputi merumuskan hipotesis, menentukan nilai statistik, menentukan nilai kritis, menentukan kriteria pengujian, dan membuat kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dia. Selanjutnya ada two-way ANOVA. Two-way ANOVA sendiri memiliki pengertian sebagai berikut, di mana two-way ANOVA atau dua jalan digunakan untuk menguji hipotesis yang membandingkan perbedaan rata-rata dari sampel yang independen dengan melibatkan dua faktor atau lebih. Two-way ANOVA juga digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian eksperimen dengan desain faktorial eksperimental. Two-way ANOVA juga dapat digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh atau interaksi antara dua faktor yang terdiri dari dua atau lebih kategori terhadap suatu variabel lain. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan two-way ANOVA, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat menentukan nilai uji statistik, di mana meliputi membuat tabel kuadrat, menentukan jumlah kuadrat, menentukan derajat kebebasan, menentukan rata-rata jumlah kuadrat, dan menentukan F-hitung. Lalu yang kelima ada menentukan nilai kritis, yang keenam menentukan kriteria pengujian, yang ketujuh membuat kesimpulan, yang kedelapan apabila terdapat perbedaan akan dilanjutkan untuk menentukan uji lanjut atau post hoc test, di mana meliputi merumuskan hipotesis, menentukan nilai statistik, menentukan nilai kritis, menentukan kriteria pengujian, dan membuat kesimpulan. Contoh analisis varians one-way ANOVA. Suatu penelitian yang dilakukan pada 3 kelas, di mana masing-masing kelas diberi perlakuan berbeda. Kelas pertama diberikan pembelajaran dengan metode inquiry, di kelas kedua diberikan metode discovery, dan kelas ketiga diberikan metode expository. Setelah diberi perlakuan, setiap kelas diberi tes untuk membandingkan hasil belajar pada masing-masing kelas. Berikut data hasil tes pada ketiga kelas yang terdapat pada tabel di bawah ini. Lalu penyelesaian manualnya, di mana H0 Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3, tidak terdapat perbedaan hasil belajar antar siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan metode pembelajaran inquiry, discovery, dan expository. Lalu H1 minimal terdapat satu tanda sama dengan yang tidak terpenuhi. Terdapat perbedaan, yaitu terdapat perbedaan hasil belajar antar siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan metode inquiry, discovery, dan expository. Di mana Mu1 merupakan hasil belajar siswa yang memperoleh metode inquiry, Mu2 sama dengan hasil belajar siswa yang memperoleh metode discovery, dan Mu3 sama dengan hasil belajar siswa yang memperoleh metode expository. Yang pertama ada uji normalitas dengan rumus sebagai berikut. Dengan syarat jika chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Lalu uji normalitas, ada uji yang pertama uji normalitas metode inquiry.
Dengan berdasarkan perhitungan diperoleh chi-square hitung sama dengan 2,9869 dan chi-square tabel sama dengan 3,8841. Lalu terdapat diperoleh chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka data berdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada uji normalitas metode discovery yang berdasarkan perhitungan diperoleh chi-square hitung sama dengan 2,889 dan chi-square tabel sama dengan 3,841. Diperoleh chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka data berdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada uji normalitas metode expository berdasarkan perhitungan diperoleh chi-square hitung sama dengan 2,866 dan chi-square tabel sama dengan 3,841. Sehingga diperoleh chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka data berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji homogenitas dengan rumus sebagai berikut. Dengan syarat jika chi-square hitung kurang dari sama dengan chi-square tabel, maka data tersebut homogen. Lalu jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka data tersebut tidak homogen. Lalu berdasarkan perhitungan diperoleh chi-square hitung sama dengan 2,0630 dan chi-square tabel sama dengan 5,991. Lalu diperoleh chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka data tersebut homogen. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Novia. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai uji statistik. Yang pertama yaitu membuat tabel kuadrat dari data yang telah ada. Tabelnya sebagai berikut. Next. Lalu untuk mempermudah hitungan, maka dapat dibuat tabel persiapan seperti ini. Bisa dilihat di dalam tampilan PPT. Next. Next. Selanjutnya, menentukan jumlah kuadrat. Yang pertama ada JKA atau jumlah kuadrat antar kelompok. Dengan rumus sebagai berikut, hasilnya 911,0745. Yang kedua, JKD atau jumlah kuadrat dalam kelompok. Dengan rumus sebagai berikut, hasilnya yaitu 1239,867. Lalu JKT atau jumlah kuadrat total. Dengan rumus sebagai berikut, hasilnya yaitu 2150,941. Selanjutnya, menentukan derajat kebebasan. Dengan K, yaitu banyaknya kelompok. DKA, atau derajat kebebasan antar kelompok. Hasilnya yaitu 2. DKD, atau derajat kebebasan dalam kelompok, yaitu hasilnya 14. Dan DKT, yaitu derajat kebebasan total, yaitu hasilnya 16. Selanjutnya menentukan rata-rata jumlah kuadrat. Yang pertama RJKA. Dengan rumus JKA dibagi DKA, hasilnya yaitu 455,537. RJKD dengan rumus DKD per DKD, hasilnya yaitu 88,562. Selanjutnya menentukan nilai F hitung. F hitung sama dengan RJKA dibagi RJKD, yaitu hasilnya 5,144. Selanjutnya yaitu menentukan nilai kritis. Nilai F tabel dengan taraf signifikansi 5% adalah 3,739. Lalu menentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Dan jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Dan diketahui bahwa F hitung sama dengan 5,144. Dan nilai F tabel sama dengan 3,739. Maka F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan pada taraf kepercayaan 95% terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode inquiry, discovery, dan expository. Selanjutnya yaitu menentukan koefisien determinasi.
Rumusnya yaitu JKA dibagi JKT. Hasilnya yaitu 0,4236. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor metode pembelajaran dapat menjelaskan variansi skor hasil belajar sebesar 42,36%. Karena terdapat perbedaan yang signifikan dari varians dan varians homogen, maka untuk melihat faktor atau treatment mana yang berbeda, maka dilakukan uji lanjutan, yaitu uji post hoc. Selanjutnya untuk uji post hoc akan dijelaskan oleh Alvira. Oke, di sini lanjut aja ya. Kan tadi sudah terdapat perbedaan, maka akan melanjutkan yang namanya ke uji lanjutan, yaitu uji post hoc. Nah, di sini ada hipotesisnya. Hipotesis yang pertama untuk H0 sendiri adalah mu1 kurang dari sama dengan mu2, dengan H1-nya itu mu1 lebih besar dari mu2. Sedangkan hipotesis yang keduanya, H0-nya, yaitu mu1 kurang dari sama dengan mu2, mu3, dan H1-nya itu adalah mu1 lebih besar dari mu3. Sedangkan untuk hipotesis yang ketiganya yaitu H0, mu2-nya itu kurang dari sama dengan mu3, dan H1-nya itu mu2 lebih besar dari mu3. Boleh next, dia. Nah, di sini selanjutnya kita akan menentukan nilai statistiknya dengan rumus seperti berikut. Nah, untuk S12 itu dapat dihasilkan 14,86, sedangkan S13-nya itu dapat dihasilkan yaitu 15,65, dan untuk S23 yaitu 15,65. Next dia. Selanjutnya akan dibahas oleh Ananda. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga dari uji post hoc itu menentukan nilai kritis dengan rumus sebagai berikut. Nah, diketahui X bar yang pertama itu 76,67, X bar yang kedua itu 76,67, dan X bar yang ketiga itu 60,60. Maka MD12-nya itu sama dengan 0, MD13-nya itu 16,07, dan MD23-nya itu sama dengan 16,07. Nah, langkah yang keempat menentukan kriteria pengujian. Jika SIJ kurang dari sama dengan MDIJ, maka H0 ditolak. Jika SIJ lebih dari MDIJ, maka H0 diterima. Dan berdasarkan perhitungan diperoleh S12 sama dengan 14,86 dan MD12 sama dengan 0. Karena S12 lebih dari MD12, maka H0 diterima. Lalu S13 sama dengan 15,65 dan MD13 sama dengan 16,07. Karena S13 kurang dari MD13, maka H0 ditolak. Lalu yang terakhir ada S23 sama dengan 15,65 dan MD23 sama dengan 16,07. Karena S23 kurang dari MD23, maka H0 ditolak. Next. Nah, kesimpulannya, nilai S12 lebih dari MD12, maka H0 diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 95%, hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran metode inquiry tidak lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran metode discovery. Nilai S13 lebih dari MD13, maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 95%, hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran metode inquiry lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mempelajari metode ekspositori. Nilai S23 lebih dari MD23, maka H0 ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 95%, hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran metode discovery lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran metode ekspositori. Next. Selanjutnya oleh Alvira. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian melalui SPSS. Yang pertama, isi terlebih dahulu kolom pada bagian variable view dengan menuliskan kolom skor dan juga grup pada bagian variable view, kemudian pada tabel grup untuk tabel values-nya itu diisi dengan
1 itu inquiry, 2 itu discovery, dan 3 itu expository. Nah, selanjutnya itu tabel diisikan dengan metode pembelajaran dan grup. Bisa next dia. Nah, kemudian kita masukkan data yang ada pada tabel view, kemudian untuk kolom grup itu diisi sesuai dengan bagian yang telah dibuat pada tabel variable view-nya. Next dia. Nah, untuk yang selanjutnya pada menu SPSS, kita bisa pilih klik menu Analyze, kemudian kita klik Compare Means, kemudian kita klik One Way ANOVA. Bisa next dia. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan data pada pembelajaran pada kotak dependent list dan data group pada kotak vector, kemudian kita klik post hoc, kemudian kita klik checklist SCAF. Next dia. Nah, kemudian kita klik OK. Selanjutnya di sini terdapat output yang dari hasil tersebut. Nah, bahwasannya untuk nilai taraf signifikansinya itu di 0,021. Next dia. Nah, ini untuk uji post hoc-nya. Untuk uji post hoc-nya sendiri dengan taraf signifikansinya untuk inquiry perbandingan antara discovery dan expository. Untuk signifikansi discovery sendiri itu di 1,000, sedangkan expository di 0,043. Sedangkan discovery antara perbandingan inquiry dan expository adalah di 1,00 dan 0,043. Dan untuk expository perbandingan antara inquiry dan discovery dengan taraf signifikan itu di masing-masing di 0,043. Next dia. Nah, selanjutnya kita simpulkan bahwasannya nilai F-hitung itu diperoleh pada output pertama sama dengan nilai F-hitung yang dilakukan secara manual, yaitu sebesar 5,144, dan pada P-value-nya itu sebesar 0,021. Dikarenakan nilai P-value itu lebih kecil daripada taraf signifikasi alfa, yaitu 0,05, maka H0 ditolak, yang memiliki arti bahwasannya pada taraf kepercayaan 95% terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode inquiry, discovery, dan juga expository. Selanjutnya untuk output kedua merupakan uji post hoc yang menggunakan uji SCAF yang pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan bahwasannya yang pertama itu hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran metode inquiry tidak lebih tinggi dibandingkan pada siswa yang memperoleh metode discovery karena dilihat dari nilai p-value-nya sebesar 1,00 atau lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga H0 diterima. Nah, selanjutnya hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran melalui metode inquiry itu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh metode expository, dan hal tersebut dilihat dari nilai p-value-nya sebesar 0,043 atau lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak. Nah, untuk hasil belajar siswa untuk yang ketiga di sini, hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran metode discovery itu lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh metode pembelajaran expository. Nah, hal tersebut itu dilihat dari nilai p-value-nya sebesar 0,043 atau lebih kecil dari nilai taraf signifikasinya yaitu 0,05 sehingga H0 ditolak. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.